Bapak Ibu, hari ini kita semua kumpul di tempat ini untuk merayakan, untuk beribadah, untuk mengenang satu hari yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya kita yang berkumpul, tapi di seluruh dunia orang-orang percaya, orang-orang Kristen juga berkumpul di gereja untuk beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan hari Jumat Agung, Good Friday, hari di mana Yesus mati, menyerahkan nyawanya, dia menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, saya sudah siapkan satu klip video yang setiap tahun kita putar, kita lihat, untuk kita kembali diingatkan betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Dia rela menderita. Dan kalau lihat klip videonya The Passion of the Christ, saya setiap kali lihat video ini, saya meneteskan air mata. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Silakan diputar. Dia adalah Yesus yang 100% Tuhan, dan dia juga Yesus yang 100% manusia. Dan dalam keadaannya sebagai 100% manusia, dia dijadikan anak domba Allah yang dikorbankan sebagai korban penghapus dosa, sebagai korban penebusan, sebagai korban pendamaian. Tidak dia dipukul, dia dihina, dia disiksa. Dia menanggung segala hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita yang berdosa. Dosa dan
Hukuman kitalah yang ditanggungnya. Saudara, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan di zaman Nabi Yesaya di pasal ke-53. Nanti kita baca. Tadi sudah dibacakan oleh Bu Yuni di tengah-tengah worship tadi. Nah, saudara, saya ingin jelaskan, ajarkan saudara tentang peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Temanya pengorbananmu menyelamatkanku. Kalau saudara lihat kata mu-nya itu adalah huruf besar, itu artinya pengorbanan Yesus bagi kita. Pengorbanan Yesus menyelamatkan kita. Nah, saya ingin ajarin saudara supaya saudara mengerti mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ya. Dan setelah kita mengerti, kita akan selalu menghargai pengorbanannya dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebagaimana dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saya kemarin tanggal 17, itu pas hari kematian meninggalnya mama saya 8 tahun yang lalu di tahun 2017. Jadi mama saya itu meninggal di saat bersamaan saya meresmikan gereja ini. Saya punya mama yang sangat baik, yang berkorban bagi kami, yang bekerja sejak saya SMA, kakak-kakak saya yang menghidupi kami, sangat baik saudara. Dan kami gak pernah lupa. Papa saya juga punya mertua yang baik.
Dengan tidak mengurangi hormat kami kepada orang tua, saya mau bilang begini, sebesar-besarnya kasih orang tua kita kepada kita, jauh lebih besar kasih Tuhan bagi kita. Amin. Kalau saudara lihat film The Passion of the Christ, ini menggambarkan tentang pengorbanan Tuhan, saudara. Tentang pengorbanan Yesus di mana dia rela menderita. Dia menanggung semua hukuman atas dosa-dosa pelanggaran manusia. Ya. Bahkan dia sampai mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Seharusnya yang disiksa saudara dan saya. Yang menderita itu saudara dan saya. Tapi Yesus gantikan kita. Tak terbayangkan penderitaannya. Kalau saya bisa katakan tidak ada penderitaan yang lebih besar dari penderitaan yang ditanggung oleh Yesus pada saat dia disalibkan. Mulai dari malam dia ditangkap. Tidak hanya siksaan tapi juga hinaan, saudara. Dia dipakaikan mahkota duri, dia ditelanjangi. Memang di film ini enggak telanjang, saudara. Tapi dia ditelanjangi, saudara. Diolok-olok, ditendang, diludahi. Diolok-olok, saudara. Ketika tentara Romawi menyiksa dia, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus dan berkata, katanya kamu anak Allah, kamu raja, siapa yang menolongmu? Diolok-olok, saudara. Sungguh satu pengorbanan yang luar biasa. Dan saya mau bilang melalui pengorbanannya, kita ditebus, kita diampuni, dan kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh jaminan hidup kekal di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pengorbanannya, dengar baik, kita yang dulu terikat dengan dosa, kita dilepaskan oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kuasa dosa itu dikalahkan Tuhan di kayu salib. Kuasa si jahat, kuasa iblis itu dikalahkan di kayu salib. Sehingga kita bisa hidup sebagai orang merdeka untuk melakukan kehendak Allah. Kita yang dulu hidup dalam kegelapan, kita nggak tahu kebenaran, saudara. Keinginan kita hanya berbuat jahat, nafsu kita yang kita ikuti. Tapi setelah Yesus 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib, pengorbanannya itu mengalahkan kuasa kegelapan. Pengorbanan yang di kayu salib memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga di dalam terangnya yang ajaib, kita bisa mengenal kebenaran yaitu firman Tuhan. Dan saudara ada di sini hari ini. Karena 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kita yang dulu tidak memiliki masa depan, saudara. Orang-orang yang gak punya masa depan. Orang-orang yang gak punya hari depan, bahkan untuk bisa ke surga aja gak bisa. Tapi sekarang kita memiliki masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Kita yang dulu menderita karena dosa-dosa kita, sekarang kita hidup di dalam anugerah dan kasih setianya. Semua karena apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Syukur kepada Allah. Dan itulah yang kita rayakan, kita lakukan hari ini mengenang pengorbanan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang saya mau ajarin saudara. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan oleh banyak orang, bahkan oleh teman-teman dari agama lain. Mereka berkata, kalau Tuhan itu maha pengasih dan maha pengampun, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa Tuhan tidak ampuni saja? Beres, selesai urusan. Kalau dia Allah yang maha kuasa, penuh kasih dan rahmat, penuh kasih sayang, maha pengampun, kenapa nggak ampuni saja? Pertanyaan dari orang-orang seberang begitu. Dan ada juga orang-orang dan cukup banyak orang-orang Kristen masih menjadi pertanyaan. Kenapa Yesus harus turun ke dunia dan mati di kayu salib? Nah, saya mau ajak saudara untuk belajar firman. Cukup panjang, saya harap saudara bisa bersabar. Karena harus saya ajar satu-satu dan selepas dari tempat ini. Kalau saudara sudah mengerti mengapa Yesus harus turun ke dunia dan mati di kayu salib. Saya berdoa, saudara bisa menghargai pengorbanan Tuhan. Saudara bisa menghargai kasih Tuhan bagi kita semua. Dan saudara bisa hidup lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Amin. Nah saudara, mari kita lihat yang pertama. Dimulai ceritanya dari kitab Kejadian. Waktu penciptaan manusia, saudara.
Kejadian 1, 2, dan 3 menceritakan tentang alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian di hari terakhir, di hari ke-6, di sesi terakhir, setelah semuanya ada, nah saya pernah ceritain, barulah Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa manusia pertama. Mengapa di hari ke-6 bukan hari pertama? Mengapa bukan hari ke-5? Karena Tuhan ingin setelah semuanya ada, manusia boleh menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Rancangan Tuhan bagi manusia itu sungguh hebat, sungguh luar biasa, sungguh baik. Tuhan ciptakan semuanya dulu, baru Tuhan ciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia, supaya manusia boleh menikmati semua yang sudah disediakan Allah. Nah saudara, Kejadian pasal 2 ayat 16-17, ketika semuanya sudah diciptakan oleh Tuhan. Saya bacakan ayat 2, pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Waktu itu Hawa belum ada, saudara, baru kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah kalau saudara baca, ada warna-warna yang spesial, itu warna-warna coklat saya kasih, itu stressing point. Di 2 ayat ini, Tuhan memberi perintah sama Adam, saudara. Perintahnya adalah semuanya boleh dimakan buahnya, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Gak boleh dimakan, itu perintah saudara. Dan kemudian tidak hanya perintah, Tuhan juga memberi peringatan kepada Adam. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Ini firman, ini perintah, ini peringatan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Perintah Tuhan itu harus didengar dan ditaati. Katakan amin saudara. Harus dilakukan. Nah Tuhan kasih semuanya boleh dimakan. Enak kan saudara? Semuanya boleh dimakan. Tapi satu pohon ini buahnya gak boleh dimakan. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Nah saudara, ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan memberikan 3 unsur dalam hidup manusia. Tubuh ini ya, tubuh, mata, telinga, tangan. Kemudian jiwa dan roh. Nah di dalam jiwa itu ada 3 unsur saudara. Yang pertama itu akal budi, pikiran, hikmat. Ya. Yang kedua itu emosi saudara. Makanya kita manusia, kita punya emosi. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa sedih. Ya, kita bisa sukacita, kita bisa jatuh cinta. Itu emosi saudara. Nah unsur yang ketiga adalah free will, namanya kehendak bebas. Kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, karena Tuhan tidak mau kita ini jadi robot. Tuhan memberi perintah, kita memiliki kehendak bebas. Kita boleh memilih untuk mentaati atau tidak mentaati. Kenapa Allah beri kehendak bebas? Karena Allah mau kalau kita ikut Tuhan, itu bukan berdasarkan paksaan, tapi berdasarkan keinginan hati kita, pilihan kita. Sehingga Tuhan mau kalau kita mencintai Tuhan, itu bukan karena dipaksa-paksa oleh Tuhan, bukan karena takut karena perintah Tuhan, tapi karena memang betul-betul kita mencintai Tuhan. Karena kita mentaati, mengasihi, karena kita tidak ingin mengecewakan Dia. Nah, memang ada resiko ketika Tuhan memberikan kehendak bebas ini. Ketika itu Tuhan bilang sama Adam, jangan makan buah ini. Adam harusnya memilih, betul? Memilih untuk mentaati perintah Tuhan. Jangan melanggar larangannya. Adam dengar saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kita sama-sama pernah mendengar. Sayangnya Adam dan Hawa tidak mematuhi perintah tersebut saudara. Mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah sehingga mereka jatuh dalam dosa.
Iblis dalam cerita itu dikatakan iblis itu menggambarkan kuasa gelap. Ya, ular menggambarkan kuasa gelap, menggambarkan iblis, saudara. Dia mendatangi Hawa. Hawa tidak dengar perintah langsung dari Tuhan, karena tadi perintahnya kepada Adam. Hawa tidak dengar langsung. Kalaupun disampaikan oleh si Adam, suaminya, dia nggak perhatikan betul-betul, saudara. Dia nggak perhatikan betul-betul. Dan iblis tahu kalau Hawa ini nggak betul-betul memperhatikan dan dia tidak betul-betul mengingat firman Tuhan, perintah Tuhan. Maka dia cari yang lemah. Dari cerita ini saya stop sebentar, saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau dalam hidup saudara, saudara nggak punya firman, saudara adalah sasaran empuk dari si jahat, dari iblis. Untuk ditipu, untuk digodai oleh iblis. Sehingga saudara gampang jatuh di dalam dosa. Seperti Hawa. Ya. Dia nggak dengar langsung. Kalaupun Adam cerita, mungkin dia nggak terlalu perhatikan. Dia nggak terlalu serius. Ini menggambarkan kalau kita nggak serius, kita jadi sasaran empuknya iblis. Karena itu kita harus baca firman. Punya firman. Firman itu sebagai pedang untuk menghadapi kuasa gelap. Amin. Nah, Hawa digoda oleh iblis. Pertama iblis bilang begini, bukankah Allah berfirman, kalau kamu nggak boleh makan buah ini? Hawa bilang iya, bahkan ditambahi saudara sama dia. Nah, nanti baca sendiri ya. Tetapi ada dua hal yang ketika saya baca ini menarik untuk kita bahas juga. Ya, Kejadian 3 ayat 6. Perikopnya berjudul manusia jatuh dalam dosa. Perhatikan, manusia jatuh ke dalam dosa. Lihat, perempuan itu melihat, katakan melihat. Gak dibilang si Adam, tapi perempuan, Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, kemudian dikatakan lagi pula pohon itu apa? Menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu, apa yang dia lakukan? Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Oh, ada 3 hal, saudara, kita mau bahas sedikit. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa, mereka memakan buah yang Tuhan bilang jangan makan buahnya. Sebab waktu kamu makan, kamu pasti mati. Tapi sedikit saya mau bahas ini. Saudara, perempuan itu kelemahannya tadi nggak punya firman. Saya nggak bilang saudara, Hawa. Tapi kalau saudara jarang baca firman, saudara persis Hawa. Kalau saudara baik laki mau perempuan, ya. Hawa menggambarkan orang Kristen yang nggak baca firman, yang nggak menguasai firman, gampang digoda. Tadi digoda oleh iblis, tapi juga gampang tergoda. Nah, coba sama-sama bilang begini. Kalau nggak punya firman, gampang digoda, dan juga gampang tergoda. Nah, ya, saya ajarin saudara. Iblis tahu Hawa ini nggak kuat firmannya, digodain sama dia. Iblis bilang sama Hawa, Allah tuh nggak mau kamu makan, karena waktu kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Digoda, timbullah rasa penasaran dari si Hawa. Harusnya dia abaikan itu, tapi penasaran. Nah, dia gampang digoda, tapi juga gampang tergoda. Nah, kalau saudara gampang tergoda, itu saudara kayak Hawa. Lihat Hawa, ketika Hawa lihat buah itu dikatakan perempuan itu melihat. Waktu dia melihat, dia mulai tergoda. Nah, lihat prosesnya. Mata dan hati itu pintu masuknya dosa. Hawa mulai melihat buah itu, menarik buah apel itu, ya. Merah, merona, ranum, wah kayaknya asik nih, ya.
Buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, menarik. Kayaknya asik manis ini. Lagi pula buah itu menarik hati. Lihat, dari mata turun ke hati. Dia tergoda, saudara. Stepnya, tergodanya dari mata turun ke hati. Habis itu kemana? Kepada tindakan. Alkitab berkata, lalu ia mengambil buah itu dan dimakan. Ya, nah, itulah proses dosa itu terjadi. Melihat, hati tertarik, bergerak, lakukan, dosa terjadi. Tapi tidak sampai di situ, saudara, ternyata. Ternyata orang berdosa itu, kecenderungannya selalu ngajak-ngajak teman. Benar nggak? Jarang sekali orang berdosa lakukan sendirian. Lihat, perselingkuhan. Mana ada orang selingkuh sendiri, saudara? Betul nggak? Selingkuh kan ngajak teman. Pasti ada 2 orang. Kalau ngerampok, mencuri, ngebunuh, korupsi, itu biasanya bawa teman, saudara. Lihat korupsi Pertamina. Berapa orang, saudara? Lebih dari 5 orang. Itu sindikat, saudara. Amin. Lihat kalau orang mau berontak, mana ada sendiri-sendiri, ngajak teman-temannya. Sama, saudara. Jadi saya mau ingetin saudara, mari dalam hidup saudara, kuatkan dirimu dengan firman Tuhan. Memang kadang-kadang malas, tapi harus dimulai dengan kesadaran. Kalau aku mau kuat, hidup sebagai orang yang setia, yang benar, kudus, taat di hadapan Tuhan, aku harus kuat di firman. Kuat menghadapi masalah dunia ini, aku harus kuat di firman. Aku harus baca firman, aku harus mengerti firman. Katakan amin. Nah, manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan bilang jangan makan. Dan Tuhan sudah ingatkan, waktu kamu makan, kamu mati. Nah saudara, waktu mereka jatuh dalam dosa, apa akibatnya? Kita lihat secara singkat ya. Ada 3 akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Pertama, manusia hidupnya menderita. Waktu Adam dan Hawa baru saja jatuh dalam dosa, maka mereka melihat mereka telanjang. Sebelumnya mereka biasa aja kalau telanjang, saudara. Mereka tidak ada rasa malu, bukan maksudnya nggak punya malu. Biasa aja, nggak ngerasa telanjang gitu. Di hadapan Tuhan biasa aja karena ada kekudusan Tuhan di situ, saudara. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka baru lihat mereka telanjang, mereka ambil daun-daunan, saudara. Dan mereka mulai ketakutan. Waktu mereka dengar suara langkah Tuhan, mereka bersembunyi, saudara. Mereka bersembunyi. Tuhan tanya sama Adam. Nah ini pelajaran di Pria Sejati, teman-teman Pria Sejati pasti tahu. Tuhan tanya sama Adam, Adam, di mana kamu? Saudara, Tuhan itu maha tahu, amin. Tapi kok Tuhan masih tanya-tanya Adam, di mana Adam? Katanya maha tahu. Tuhan tahu Adam lagi sembunyi, Hawa lagi sembunyi. Tapi sebenarnya waktu Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu? Tuhan sedang memberikan kesempatan buat Adam dan Hawa untuk bangkit berdiri, menghadap Tuhan, dan ngaku sama Tuhan kalau mereka bikin salah, bikin dosa. Tuhan tuh maha pengasih, penyayang dan selalu memberi kesempatan-kesempatan. Sayangnya Adam tidak memakai kesempatan itu. Pernah saya bilang begini, kalau peristiwa itu ada skenario berubah, waktu itu Adam mengaku dosa, Adam di mana kamu? Lalu Adam bilang, Tuhan ampuni kami salah, kami melanggar firman-Mu. Kita nggak ada di bumi ini, saudara. Kita ada di Taman Eden, saudara. Kita masih penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi karena Adam waktu itu nggak mau ngaku salah, saudara. Mereka bersembunyi. Tuhan bilang, kenapa kamu bersembunyi? Karena kami takut, Tuhan. Tuhan tanya lagi sama Adam,
Apa yang sudah kau lakukan? Sebenarnya Tuhan masih memberi kesempatan kedua buat Adam. Untuk bilang, Tuhan ampuni aku bersalah Tuhan. Aku melanggar firman-Mu, aku berdosa, melanggar perintah-Mu. Aku makan buah yang kau larang untuk aku makan. Tuhan masih kasih kesempatan apa yang kau lakukan. Harusnya Adam ngomong saudara, ngaku. Tapi lihat ceritanya, Adam bilang begini. Adam itu mewakili sifat manusia yang gak pernah mau mengaku salah. Adam bilang begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia gak mau disalahkan, dia salahkan Hawa. Dia salahkan Tuhan saudara. Dia bilang perempuan yang kau, waktu dia menunjuk Tuhan, kau tempatkan di sampingku. Dia salahin Tuhan yang kasihkan Hawa sama dia. Dan dia salahkan Hawa, dia yang memberikan itu kepadaku. Dia mengelak dari kesalahannya. Lalu Tuhan mengalihkan pertanyaan kepada Hawa. Apa yang sudah kau lakukan Hawa? Hawa pun sama dengan si Adam. Ular ini Tuhan, dia enggak bilang, iya Tuhan aku tergoda. Dia enggak bilang begitu. Harusnya dia bilang, Tuhan aku tergoda, ampuni aku. Tapi dia juga enggak mau ngaku. Itulah sifat dasar manusia ketika sudah jatuh dalam dosa. Orang yang berdosa, orang yang bersalah, kebanyakan tidak mau mengaku. Tidak mau mengaku salah dan biasanya menyalahkan orang lain. Perempuan ini pun menyalahkan si ular, saudara. Ular ini Tuhan yang menggoda aku. Padahal Tuhan kasih dia kehendak bebas untuk memilih menolak godaan itu dan memilih mentaati firman. Tapi dia memilih untuk melanggar firman dan setelah dia salah, dia tidak mau mengakui dan menyalahkan si ular. Hal inilah yang membuat Tuhan murka terhadap manusia. Pelajaran apa yang bisa diambil? Ayo, kalau salah di hadapan Tuhan, jangan banyak alasan. Bilang jangan banyak alasan. Saya ajarin full time, Pak Andi, semua pengerja. Kalau salah, gak usah banyak alasan. Bilang saya salah, maafkan saya janji saya perbaiki. Masalah selesai. Betul enggak? Kalau salah gitu aja, saya salah, minta maaf, saya bertobat, saya menyesal, saya akan perbaiki ke depan. Gak usah banyak alasan apa nyalain orang, gak usah. Nah ini yang terjadi sehingga Tuhan murka. Apa yang terjadi? Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23 ya. Sorry. Manusia hidup menderita. Ya, manusia hidup menderita. Kejadian 3 ayat 16-17. Firman-Nya kepada perempuan itu. Jadi mereka diusir dari Taman Eden. Terpisah di sini. Ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ini yang pertama. Waktu mereka diusir, harusnya tadi nomor 1, ini nomor 2. Terbalik. Waktu mereka diusir, ini Tuhan ngomong. Ini hukuman dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 16-17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini akibat dari dosa yang dilakukan Hawa, lalu tidak mau bertobat. Tuhan bilang begini, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, lalu engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini buat perempuan, buat Hawa. Makanya sampai hari ini, gara-gara Hawa, perempuan itu melahirkan sakit sekali saudara. Emang pernah lihat perempuan kalau melahirkan dia ketawa-ketawa. Gak ada saudara. Gak ada. Mau dia lahir sesar, dioperasi, Bu Dewi 3 kali operasi. Ketawa-ketawa gak Bu Dewi? Gak ada ya.
Sakit saudara, habis dijahit obat biusnya, habis sakit saudara, jalan aja susah. Saya tungguin Bu Dewi 3 kali melahirkan di rumah sakit. Sakit saudara, sebulan lebih itu jahitan. Kenapa? Perut ini di black, kulitnya, daging pertama, lapisnya, sampai dapat di itu, rahimnya saudara. Apalagi yang lahirin normal. Gitu. Saya dengar ada itu full time di HOG, istrinya melahirkan, suaminya di sampingnya. Dicubitin saudara, gara-gara kaulah katanya. Sakit nih gara-gara kaulah dicubitin. Habis aku dicubitin sama istriku katanya. Sakit saudara, gak ada. Bu Siti melahirkan normal? Ketawa-ketawa enggak? Papi luar biasa. Wah, gak ada. Bu Yuni melahirkan normal? Operasi ya? Yang normal, yang operasi sakit saudara. Ini gara-gara Hawa ya. Jangan salahin suamimu saudara. Gara-gara Hawa gitu loh ya. Oke, itu akibat dari dosa, menderita saudara. Lalu Tuhan bilang ayat 17 kepada suaminya, si Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Maaf, ini pelajaran ya, panjang ya. Karena dari kisah-kisah Alkitab, banyak sekali maknanya. Tuhan bilang gini kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, nah ini dimarahin Tuhan, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah engkau, kata Tuhan. Nih perhatikan yang warna coklat. Coba baca laki-laki, 2-3. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Makanya seorang laki-laki kepala keluarga, dia setengah mati cari nafkah. Dia bekerja berpeluh, berkeringat, banting tulang kata orang, capek saudara. Gara-gara siapa? Gara-gara Adam. Coba kalau hari itu Adam ngaku dosa, kita di Taman Eden gak usah kerja saudara. Kita bisa ngobrol sama singa saudara, sama harimau. Kita mau makan semua ada saudara. Amin. Tapi karena Adam sudah salah gak mau ngaku dosa, dia gak taat sama Tuhan, kita kena akibatnya. Jadi akibat dari dosa manusia waktu itu, maka manusia menderita saudara. Tapi pelajarannya ada lagi, kalau dari ayat ini. Perhatikan bapak-bapak, Tuhan tuh kasih peringatan. Laki-laki itu memang punya istri. Laki-laki memang harus diskusi sama istrinya. Karena memimpin keluarga. Tapi ingat, untuk hal-hal yang gak benar, jangan dengerin istrimu. Jangan takut sama istri. Kalau istrimu ngajak jauh dari Tuhan, jangan dengerin. Kalau istrimu suruh engkau korupsi, jangan dengerin. Kalau istrimu menghambat pelayananmu, jangan dengerin. Seperti Adam, Tuhan bilang, karena kau dengar perkataan istrimu, lebih daripada perkataan Tuhan. Dan kau makan buah itu padahal aku sudah bilang, jangan makan, kira-kira begitu. Maka terkutuklah. Jadi laki-laki, ingat, jangan sampai engkau terkutuk, engkau lebih dengerin suara istrimu, daripada engkau dengerin suara Tuhan. Maafkan saya ibu-ibu, saya ngomong kebenaran firman. Pak Ferry kok gitu? Iya, kalau istri, catatannya begini, kalau istrimu membuat engkau jauh dari Tuhan, menghambat pelayananmu, kalau istrimu mendorong engkau lakukan kejahatan, dosa, jangan dengerin. Hai istri-istri, dorong suamimu maju terus dalam pelayanan. Ingatkan suamimu untuk hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Dorong suamimu lebih sungguh ikut Tuhan. Amin ibu-ibu. Jangan sampai terkutuk, karena kalau kepala terkutuk, seisi rumah tangga terkutuk saudara. Karena kepala itu adalah laki-laki. Itu yang pertama, manusia menderita akibat dosa. Yang kedua, manusia terpisah dari Tuhan. Karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran saudara. Mereka tidak taat sama Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden. Saya udah ngomong tadi. Mereka diusir dari Taman Eden. Ya, lalu Tuhan Allah mengusir dia, termasuklah istrinya tadi, dari Taman Eden.
Dan dimulailah perjalanan hidup manusia yang susah tadi. Perempuan sakit melahirkan. Laki-laki harus berpeluh, bersusah payah mencari nafkah. Sekali lagi, kalau kita masih di Taman Eden, kita nggak perlu kerja Bapak-Bapak. Kita bergaul sama Allah dan menikmati semua penyediaan Allah yang luar biasa. Perempuan-perempuan nggak perlu sakit waktu beranak. Mungkin sambil dengar lagu rohani, sambil muji Tuhan, haleluya, senyum dikit, pret keluar, set gitu loh. Ketawa-ketawa, udah gede anakku ya, nggak ada sakit penyakit, saudara, nggak ada virus, nggak usah vaksin, saudara. Seneng kan di surga nanti ya? Kalau hidup di surga, nanti kita masuk surga, saudara. Kenapa? Yesus datang untuk memulihkan keadaan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, mari lihat dulu akibat dosa. Tadi menderita, kedua terpisah dari Tuhan. Saudara, dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Perhatikan, jangan berbuat dosa. Jangan melanggar firman Tuhan. Jangan mendukakan Tuhan. Karena semua pelanggaran, semua yang hal-hal yang membuat Tuhan marah. Ketika engkau tidak mentaati Tuhan, itu namanya dosa, saudara. Dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Dan saya tuliskan di sini, saudara, bukan kematian, bukan kemiskinan, bukan penderitaan, bukan kesusahan. Keadaan yang paling buruk yang di alam manusia, saudara. Tapi yang paling buruk dalam hidup manusia adalah ketika kita terpisah dari Allah. Ketika kita terpisah dari Allah. Saya sering bilang sama saudara dari mimbar, waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita ada dalam hadiratnya, dalam rencananya, dalam penyertaannya, kita dapat segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam hadirat Tuhan, dalam jalannya Tuhan, dekat sama Tuhan, ada pengharapan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada hikmat pengurapan, ada jalan keluar, dan mujizat, ada berkat. Tapi waktu kita terpisah dari Allah, itu keadaan yang paling malang buat seorang manusia. Kita menghadapi dunia ini sendiri dengan segala pergumulan, dengan segala kesusahannya. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada penolong, tidak ada penghibur, tidak ada pembela kita. Dan ujung-ujungnya juga mati di neraka. Paling malang, saudara. Karena itu saudara, jangan sampai kita berbuat dosa. Katakan amin. Karena waktu kita berbuat dosa, kita terpisah dari Allah. Demikian juga Adam dan Hawa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Tuhan. Lihat yang ketiga, waktu kita berbuat dosa, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, manusia mengalami kematian. Nah ini penting, saudara. Saudara, sebenarnya kita manusia itu direncanakan hidup selamanya bersama Tuhan di Taman Eden. Seharusnya rencana Tuhan tuh kita tuh punya eternal life, hidup kekal bersama Tuhan, tidak ada kematian, saudara. Tapi karena jatuh dalam dosa, maka sejak saat itulah manusia mengalami kematian. Tuhan udah bilang sama Adam, jangan makan buah ini, karena pada hari, perhatikan, pada hari engkau makan, engkau pasti mati. Kalau Tuhan bilang pasti mati, mati enggak? Mati, saudara. Karena apa yang Tuhan ngomong itu pasti terjadi. Tidak bisa ditawar, tidak bisa ditangguhkan atau diabaikan. Adam waktu dia makan, banyak yang bilang, Adam enggak mati kok. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, pada hari itu juga Adam mati. Memang waktu dia makan, mungkin dia makan jam 10 pagi, kalau hitungannya jam, 24 jam. Ini sebagai analogi saja, ilustrasi, perumpamaan. Mungkin waktu dia makan jam 10 pagi atau jam 4 sore. Tapi sebelum lewat jam 12 malam, dia udah mati. Pada hari itu juga. Saudara, hitungan hari bagi manusia itu kan 24 jam, betul? Tapi bagi Tuhan, satu hari itu
Satu harinya Tuhan, itu 1000 tahun manusia. Dan itu tertulis saudara di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Ayo baca sama-sama, 2-3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Satu hari 1000 tahun. Tuhan bilang pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Lihat ayat di atas. Ya. Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur berapa? 930 tahun. Lalu ia lewat 1000 tahun enggak? Enggak. Lewat satu harinya Tuhan enggak? Enggak. Berarti firman Tuhan digenapi. Pada hari engkau makan, engkau pasti mati. Dan Adam mati sebelum melewati satu harinya Tuhan. Sebelum melewati 1000 tahun. Mati betulan saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 6 ayat 23a. Kematian itu adalah maut saudara. Roma 6 ayat 23a berkata sebab upah dosa adalah maut. Jangan sampai saudara dan saya mengalami kematian atau kebinasaan kekal karena kita melakukan pelanggaran dosa di hadapan Tuhan. Karena waktu kita melakukan, kita pasti menerima upahnya, yaitu kematian. Kalau saya selalu ajarkan ada stepnya saudara. Pertama adalah malu. Waktu kita habis lakukan dosa, malu saudara. Makanya orang selingkuh tutup-tutupi. Ya, orang korupsi berusaha menutupi jejaknya. Ditangkap KPK pakai jaket, pakai masker, pakai topi supaya nggak kelihatan, saudara. Malu. Kedua, menderita, susah akibat dosa. Tapi kalau nggak mau bertobat juga, akibatnya apa? Kematian kekal. Karena itu jangan sampai berbuat dosa. Dan kalau kita berbuat dosa, segera bertobat supaya keadaan kita dipulihkan Tuhan. Amin. Nah saudara, inilah 3 hal yang dialami oleh manusia akibat dari Adam saudara dan Hawa melakukan dosa. Yang pertama tadi mengalami penderitaan. Kedua mengalami keterpisahan dari Tuhan. Dan ketiga mengalami kematian. Nah karena 3 hal ini manusia itu mati, binasa, Tuhan gak mau saudara. Tuhan tahu itu konsekuensi dari free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan. Akibatnya manusia memilih berdosa. Padahal rencana Tuhan bukan seperti itu. Tuhan rencananya mau tinggal sama kita di surga selamanya. Tapi karena konsekuensi itu, manusia mengambil pilihan yang salah, manusia harus mati. Harus binasa. Nah kita lihat, Allah adalah Allah yang penuh kasih, penuh sayang kepada kita. Rencana semula bahwa dia tidak ingin manusia terpisah dari dia. Dia nggak ingin manusia itu mengalami kematian kekal di neraka selamanya. Gak mau saudara. Tapi Allah adalah Allah yang konsekuen dengan keputusannya. Dia tahu akibat dosa ini akan membawa manusia kepada kematian kekal di neraka. Sebagai Bapa, Allah nggak mau kita binasa. Dia mau menyelamatkan kita. Dia nggak mau kita terpisah dari Dia. Makanya di firman ada tertulis seperti saudara baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau terpisah dari kita. Tuhan tidak mau kita terpisah dari Dia. Tuhan tidak mau kita binasa kekal di neraka. Kenapa? Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan begitu menyayangi kita. Alkitab berkata kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita diciptakan seturut gambaran dirinya. Diciptakan dengan tangannya. Dihembuskan nafasnya sendiri saudara. Dia begitu mengasihi kita umatnya.
Dia nggak mau kita terpisah, jauh dari Dia dan binasa. Karena Dia begitu mengasihi kita. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Perhatikan, ini bagus sekali. Saya baca Alkitab 2-3 lalu saya dapat ayat ini. 2-3, baca sama-sama. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saya ajak saudara membuat satu gambaran. Ini Allah misalnya, gambaran. Dia tahu kita mau binasa. Dia sayang sama kita, Dia gak mau kita binasa, terpisah dari Dia. Dia sayang banget saudara. Dia ingin selamatkan kita, Dia bikin planning. Aku mau menyelamatkan umatku, tapi gimana caranya ya? Nah, gimana caranya? Aku sudah buat keputusan, mereka nggak akan binasa, tapi gimana caranya? Gitu loh kira-kira gambaran hatinya Tuhan. Tuhan nggak mau kita binasa, tapi gimana caranya? Nah, saya ajak saudara bawa dulu ke ayat ini. Ini yang dipertanyakan oleh banyak orang, termasuk dari teman-teman dari seberang sana. Pertanyaan tadi, kalau Allah itu maha pengasih dan penyayang, kenapa nggak ampuni saja sih? Toh Dia maha kuasa, Dia bilang, beres, selesai. SP3 istilahnya gitu kalau di polisi ya, di pengadilan. SP3, surat perintah penghentian penyelidikan perkara. Stop, masalah selesai, dibebaskan. Kenapa Tuhan gak ampuni aja? Ternyata ini jawabannya. Baca ya. Allah sanggup atau Allah bisa melakukan segala sesuatu, tapi satu hal yang Allah tidak bisa lakukan. Allah tidak bisa melanggar perkataannya sendiri. Allah tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Allah ingin mengampuni dan menyelamatkan kita instan. Seperti yang dipertanyakan banyak orang, kenapa enggak ampuni aja? Allah sebenarnya mau. Tapi Allah terikat dengan firman, dengan peraturan, dengan ketetapan yang sudah Dia berikan. Yang tertulis di Alkitab. Apa firman-Nya? Nih. Allah membuat peraturan di perjanjian lama kepada umat pilihannya melalui Musa. Allah membuat hukum untuk diingat, dipatuhi. Yaitu apa? Jika manusia berbuat dosa dan ingin mendapat pengampunan, maka mereka harus membawa korban penghapus dosa. Yang biasanya dalam bentuk hewan, lembu, domba, atau kalau yang nggak punya uang itu burung, saudara. Jadi, saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah memilih umat pilihannya, waktu itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa, pada Nabi Musa. Sampaikan hukum, peraturan, ketetapanku. Kalau umatku, mereka berbuat dosa, berbuat salah, mereka melanggar hukum-hukumku, mereka harus membawa korban penghapus dosa. Korban bakaran, korban sembelihan. Berupa lembu atau domba. Atau kalau nggak punya uang, burung. Untuk apa? Untuk disembelih. Lalu darahnya dicurahkan di mezbah persembahan. Saudara, imamat di perjanjian lama ya, 24-25, Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, ini imam yang memimpin upacara, ya ibadah. Inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Jadi waktu umat Tuhan melakukan dosa, kalau mereka mau minta ampun sama Tuhan, mereka bawa korban penghapus dosa yang harus dikorbankan, disembelih, darahnya tercurah, darahnya ditaruhkan di meja persembahan supaya mereka diampuni.
Ibrani pasal 9 ayat 22b. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Cuman begini, korban-korban penghapus dosa yang dibawa dan dipersembahkan itu korban yang tidak sempurna. Itu hanya sesaat saja. Misalnya saya melakukan dosa hari ini, saya minta ampun sama Tuhan, saya bawa korban. Bulan depan saya bikin dosa lagi, minta ampun lagi sama Tuhan, saya bawa korban lagi, saudara. Supaya diampuni. Saya tidak terlepas dari dosa, karena korban-korban ini tidak sempurna. Harus dilakukan berulang-ulang. Dan manusia seringkali gagal. Karena darah ini bukan darah yang dapat melepaskan kita dari kuasa dosa. Darah korban ini tidak bisa membebaskan kita dari kuasa dosa. Hanya sesaat kita sekali minta pengampunan, bikin lagi, tidak bisa. Tuhan melihat bahwa itu tidak sempurna. Itu tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengirim anaknya yang tunggal. Tadi di atas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain. Allah tidak bisa mengingkari firman-Nya bahwa harus ada penumpahan darah, supaya ada pengampunan dosa, dan darah yang ditumpahkan ini haruslah darah yang sempurna. Darah yang bisa menghapuskan dosa semua manusia. Kalau darah hewan itu adalah menghapus dosa yang beli hewan itu dan mengorbankannya. Saya salah, saya bawa korban, dosa saya dihapuskan. Tapi yang nggak bawa korban, nggak punya uang gimana? Itu tidak sempurna. Maka supaya manusia semuanya itu diselamatkan, tidak ada jalan lain. Bapa mengirim anaknya yang merupakan wujud Allah sendiri, pribadi Allah yang kedua, Allah menjadi manusia yang kita panggil dengan anak Allah yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Disebut dengan anak tunggal Bapa di surga, yaitu Kristus menjadi korban penghapus dosa, menjadi korban pendamaian, korban penebusan agar kita diampuni, ditebus, didamaikan dengan Bapa. Perhatikan saya, supaya kita nggak salah konsep dalam hidup ini. Kalau saya salah sama Pak Sam, bisa nggak saya datang sama Ibu Siti, lalu bilang begini, Bu Siti, maafkan saya ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Saya salahnya sama Pak Sam. Betul nggak? Saya bisa nggak datang sama Aaron, anaknya Pak Sam? Aaron, ampuni saya ya, saya bersalah sama papamu. Aaron juga bingung, ada apa om? Gak bisa saudara. Saya salah sama Pak Sam. Saya harus datang sama Pak Sam. Ketemu Pak Sam, saya minta maaf ya. Urusannya langsung sama Pak Sam, betul nggak? Kalau Pak Sam maafkan saya, beres, selesai. Betul nggak? Atau bisa nggak gini, saya salah sama Pak Sam, lalu saya kasih uang sama Bu Siti, saya kasih HP sama Aaron, supaya persoalan saya sama Pak Sam selesai. Selesai nggak? Nggak selesai. Nggak bisa.
Walaupun saya berbuat baik nih sama Aaron, sama keluarganya. Gak bisa, saudara. Saya berurusan sama Pak Sam, saya harus ketemu Pak Sam. Dan langsung mendapatkan maaf dari Pak Sam. Sama saudara, kita berbuat dosa itu, kita berurusan sama Tuhan. Kita berurusan langsung sama Tuhan. Kita harus bertobat, minta maaf sama Tuhan. Bertobat, harus mendapatkan pengampunan langsung dari Tuhan. Tapi konsep yang salah yang dipakai oleh banyak orang-orang lain di sana, agama-agama lain adalah kita bisa hapuskan dosa kita kalau kita berbuat amal baik. Saya sering bilang, tidak bisa. Perbuatan baik kita tidak bisa menghapus dosa kita, saudara. Tidak bisa. Konsep ini kan dipakai oleh orang-orang di luar dan banyak juga orang Kristen pakai gitu. Berbuat baik supaya diampuni. Enggak, saudara. Untuk diampuni bukan berbuat baik, tapi datang sama Tuhan. Mengaku dosa, minta maaf, menyesal sungguh-sungguh, bertobat, tidak lakukan lagi. Langsung sama Tuhan. Bukan berbuat baik, saudara. Sampai di sini yang mengerti bilang amin. Harus langsung sama Tuhan. Nah, disinilah kita mengerti. Tuhan ingin mengampuni manusia. Tidak lagi melewati perantara hewan, korban, penghapus dosa itu yang tidak sempurna. Tuhan langsung berurusan dengan manusia. Dia turun dari surga mulia menjadi manusia. Dalam wujud manusia kita panggil dia Yesus Kristus Tuhan, anak Allah. Langsung berurusan dengan Tuhan, mengambil inisiatif untuk ketemu kita. Untuk membereskan dosa kita. Melalui apa? Dia mengampuni langsung kita. Melalui pengorbanan dirinya. Dalam wujud manusia yang kita panggil sebagai anak Allah. Yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan urusan kita sama Tuhan. Untuk pengampunan dosa ini, Tuhan berinisiatif mengampuni kita. Dia berinisiatif sendiri turun ke dunia. Berinisiatif untuk menjadikan dirinya sebagai domba penebusan. Menjadi korban penghapus dosa, korban pendamaian antara manusia dengan dirinya sendiri. Kalau disebut di Alkitab, Yesus menjadi korban pendamaian antara manusia dengan Bapa di sorga. Sampai sini mengerti enggak? Harus, saudara. Tidak ada cara lain dosa manusia bisa dihapuskan. Saudara mau bawa harta saudara semua, tidak bisa hapusin dosa saudara. Saudara mau berbuat baik seperti apapun, tidak bisa. Harus langsung berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang punya kuasa untuk memberikan pengampunan, saudara. Makanya Allah berinisiatif jadi manusia. Turun dan dia sendiri berinisiatif menjadi korban penghapus dosa, korban penebusan dosa, korban pendamaian antara kita dengan Allah, saudara. Tepuk tangan buat Allah. Kalau korban tadi setiap kali bikin dosa, itu hanya mengampuni dosa orang yang membawa korban dan mengampuni satu kali saja. Tapi korban Yesus Kristus di kayu salib, itu dia mati satu kali untuk semua manusia yang berdosa. Perhatikan, dia berkorban satu kali, dia mati satu kali, dia mencurahkan darahnya satu kali untuk semua manusia dan untuk selama-lamanya. Katakan, untuk semua manusia dan untuk selama-lamanya. Makanya Alkitab berkata, Allah menyediakan pengampunan untuk dosa-dosa kita. Dosa masa lalu kita. Dosa hari ini. Dan dosa yang akan datang. Allah sudah menyiapkan pengampunan. Sehingga ketika kita berdosa, kita tidak perlu lagi bawa domba, kambing, lembu. Tidak perlu keluar duit bayar. Kalau yang susah gimana yang nggak punya duit? Tidak perlu, karena Yesus sudah membayar dengan dirinya sendiri, saudara. Kita nggak perlu, yang perlu kita lakukan adalah datang sama Tuhan.
Seperti saya bilang tadi, mengaku salah, bertobat, menyesal, tidak lakukan lagi. Setiap kali kita berdosa, selalu tersedia pengampunan dari Bapa di sorga melalui anaknya. Satu kali dan untuk selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi saya mau ingatkan saudara, jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Jangan permainkan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikir, loh kalau gitu bikin dosa terus. Karena nanti kalau minta ampun diampuni. Bikin lagi aja dosa. Nanti kan diampuni juga. Hati-hati. Alkitab berkata di dalam Galatia, kalau nggak salah Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Sebab apa yang diperbuat orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi justru kita bersyukur, kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, yang mau mengampuni dosa kita supaya kita tidak binasa. Roma 6 ayat 10, saudara bisa baca. Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Itulah sebabnya Allah harus mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia mati di kayu salib. Untuk menebus, untuk mengampuni, untuk mendamaikan kita manusia dengan Allah di sorga. Tidak ada cara lain. Tidak bisa ditebus dengan apapun. Allah sendiri berurusan dengan kita. Dia menjadi manusia, ketemu kita langsung berurusan. Saya kalau mau minta maaf sama Pak Sem, paling bagus apa? Saya langsung datang sama Pak Sem. Misalnya nih, Pak Sem, minta maaf Pak Sem. Minta maaf, saya salah. Saya berlutut. Pak Sem mengampuni saya. Tidak bisa saya bilang sama Bu Siti, tolong sampaikan maaf saya ke Pak Sem. Tidak bisa. Atau saya suruh istri saya, tolong sampaikan maaf saya ke Pak Sem. Gak bisa saudara. Yang paling benar, paling tepat, itu saya langsung ketemu Pak Sem. Betul nggak? Nah saudara, semoga apa yang saya jelaskan ini mengerti. Nah mari sedikit lagi. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Mari baca saudara, yang kalimat yang warna coklat. 2, 3. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Di kayu salib Tuhan Yesus menggantikan kita. Dia menanggung semua hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Dia menanggung semua penderitaan yang seharusnya kita alami. Dan sekali lagi saya mau bilang, dia melakukan semua itu hanya karena satu alasan. Bukan karena saudara kaya, bukan karena engkau ganteng, cantik, hebat, bukan. Bukan karena engkau baik, bukan karena apapun. Tapi Allah turun ke dunia. Dia mati di kayu salib, menderita semua hukuman itu. Dia menyerahkan nyawanya. Dia lakukan itu supaya kita diampuni, ditebus, dibenarkan, didamaikan, diselamatkan. Hanya karena satu hal. Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Kasihnya tidak terbatas, kasihnya tidak bersyarat. Saudara, kalau kita sudah mendengar betapa besar kasih Tuhan, dia rela turun ke dunia ini. Pertanyaan besar mengakhiri apa yang saya sampaikan hari ini.
apa yang mau kita lakukan meresponi pengorbanan Yesus bagi kita? Apa yang saudara mau lakukan? Saudara jawab, saudara renungkan. Sebagai gembala, saya hanya ingin mengajak saudara. Mari kita membalas kebaikan Tuhan. Pertama dengan mempercayai apa yang sudah Dia lakukan 2000 tahun lalu. Percayai apa yang sudah Dia lakukan. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yang kedua, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan sudah lakukan semuanya bagi kita, nyawanya Dia berikan. Kita sebagai manusia yang sudah beroleh kasih Tuhan, yuk kita juga balas kasih Tuhan. Mari kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Waktu untuk beribadah, waktu untuk melayani Tuhan, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, waktu untuk intim sama Tuhan, baca firman, kita ngomong-ngomong sama Tuhan, waktu untuk berdoa. Mari kita meresponi kasih Tuhan. Kalau ada panggilan doa, yuk doa. Ada doa unity Senin sampai Rabu, malam cuma setengah jam. Ayo ikut. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Berikan yang terbaik. Tuhan udah kasih engkau hidup. Hidup dengan segala kasih karunia. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Jangan on off. Amin. Jangan cuek-cuek, ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hargai pengorbanannya, jangan bikin dosa lagi. Hidup kudus, hidup benar, mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan.